itu tetangga saya, karena di kampung saya di sini itu rata-rata atau kebanyakan itu bertani karet, terus ada sawit juga. Langsung saja, ini tempatnya di Desa Lingga, Dusun Lingga Dalam. Ini kan Pak, oke masalah itu. Jadi nanti sampai pakai apa ya varietasnya? Pakai bahasa Indonesia. Kalau Bapak biasanya di sini yang sering dipakai, yang sering digunakan tanaman itu tanaman apa gitu? Untuk varietasnya. Kayak gimana ya? Kayak ada bibit liar, bibit unggul. Ya rata-rata di sini itu memang bibit liar. Bibit liar. Terus kalau prosedur pembibitannya itu kayak gimana ya? Cara perawatan pembibitan itu bagaimana? Cara pembibitannya itu kan dia tumbuh sendiri, tumbuh sendiri di kebun-kebun, tinggal dicabut, nanti baru ditanam. Tanaman. Pelakuan tanah sebelum ditanam itu tanaman karet ini, bibitnya itu sebelum dipindahkan itu tanahnya itu ada campuran dengan pupuk atau tidak itu? Tidak dicampur pupuk. Belum ada. Belum dicampur pupuk, langsung ditanam. Terus cuman itu kan bekas ladang, bekas ladang jagung, lalu ditanam karet. Nah terus ketika kadang kan itu lahan itu kan awalnya tuh kayak ada hutan gitu kan, hutan terus kayak semak-semak gitulah. Kalau ini Bapak gimana awalnya? Ya awalnya ditebas dulu, ditebas dulu, setelah kering lalu dibakar, kemudian tanam jagung, lepas ditanam jagung baru ditanam karet. Berarti ada pergantian tanaman ini? Iya, pergantian tanaman. Jenis pupuk kan itu kayak pupuk itu ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penanaman bibit ke kebun. Menurut Bapak Surya, penanaman bibit ke kebun itu cukup mudah karena hanya menggunakan alat tugal seperti kayu. Setelah itu kayu itu kan ujungnya dilonjongkan, diuncingkan, terus ditugal kayak menanam padi. Kalau ini kan, kalau kayu untuk bibit karet ini harus lebih besar dengan tugal dengan alat tugal padi tersebut. Jadi seperti itulah alat tugal yang ada pada cara untuk menanam bibit karet. Nah setelah itu pemupukan. Menurut Bapak Surya, pada waktu itu pemupukan itu tidak dikasih atau tidak diberikan sama sekali. Karena apa? Karena pada waktu itu kan ilmu pertanian itu belum berkembang. Terus menurut Bapak Surya, pada waktu itu belum mengetahui apa-apa. Yang penting hanya nanam saja gitu. Oleh karena itu tidak ada yang namanya pupuk diberikan segini, diberikan segitu dan lain sebagainya, itu tidak ada. Sampai sekarang pun itu belum ada dikasih pupuk, kata Bapak Surya. Nah selanjutnya hama yang sering terjadi pada pohon karet. Menurut Bapak Surya itu ada dua. Yang pertama kumbang, yang kedua itu tikus. Yang sering terjadi itu ialah tikus. Tikus itu yang sering makan perakaran atau akar pada pohon karet sehingga tanaman cepat mati
terkadang juga tanaman tersebut kehilangan lateksnya kan, karena akarnya itu tidak berkembang atau tidak berkembang dengan baik. Selanjutnya, kata Bapak Surya, cara pengendalian dari hama ini yaitu hanya menggunakan racun tikus itu. Dan terus penyakit pada pohon karet, menurut Bapak Surya itu tidak ada kendala penyakit, kata Bapak Surya, karena latex yang hilang pada tanaman tersebut, kata Bapak Surya, itu karena terkendala atau gara-gara ada tikus tersebut. Nah, dan juga pohon tersebut itu nggak tahu penyakit apa. Terkadang pohon tersebut, pohon karet itu tidak ada kendala apapun, terus mati seketika, atau di dalamnya itu kayak tidak ada isinya gitu. Di dalam pohon karet itu tidak ada isinya, sehingga hanya di luarnya saja yang berbentuk pohon gitu, berbentuk batang. Nah, selanjutnya pestisida yang digunakan, kata Bapak Surya, itu pestisidanya Gramoxone yang digunakan, karena Gramoxone itu gunanya sangat cepat, sehingga lebih memuaskan daripada menggunakan pestisida yang lain seperti Roundup dan lain sebagainya gitu. Dan terus gulma yang tumbuh itu ada dua cara. Yang pertama ditebas, yang kedua menggunakan Gramoxone tadi. Nah, konsentrasi yang ada pada herbisida itu tidak banyak, ya sesuai takaran itulah. Kalau kata Bapak Surya, itu satu tangki itu sama dengan satu knapsack player. Dan kegiatan dalam setahun, kata Bapak Surya, 2 kali 1 tahun. Jadi 6 bulan sekali itu ditebas atau disiram dengan Gramoxone. Selanjutnya kegiatan pemeliharaan pada tanaman. Jadi kalau pohon karet ini menurut Bapak Surya tidak ada pemeliharaan, hanya saja cuma ditebas dan membersihkan di bagian pohon tersebut. Dia tidak dia mudah kita untuk menorehnya. Kalau pohon tersebut tidak bersih, maka kita sulit untuk menorehnya. Kadang pun latexnya tidak banyak karena gara-gara adanya gulma tersebut. Selanjutnya, umur saat panen pertama. Menurut Bapak Surya, umur saat panen pertama itu sekitar 7 tahun. Nah, 7 tahun. Dan umur saat ini sudah mencapai 40 tahun. Selanjutnya ketika panen, kata Bapak Surya, itu tidak ada menggunakan alat bantu apapun seperti atau memanjatnya, karena menurut Bapak Surya kebanyakan yang ditoreh itu hanya sepinggang saja. Ketika kita menggunakan atau menorehnya ketinggian,
itu sulit dijangkau, seperti itu kata Bapak Surya, sehingga sangat sulit untuk mencapainya ke atas. Nah, karena itu untuk mengikis laktesnya itu di hanya setinggi pinggang aja, sepinggang saja gitu. Bahan dan alat yang dipakai, ini itulah pisau karet, seperti itu yang kayak kapak. Kata bapak sih yang kalau kita beli kalau kira-kira 40 50-an gitu. Terkadang ada juga yang lebih mahal karena kualitasnya beda-beda gitu. Jumlah tandan itu kalau jumlah tandan ini hanya untuk kelapa dan sawit ya. Selanjutnya, nah, yang jadi pertanyaan atau yang jadi permasalahan di sekitar masyarakat yang ada di sini yaitu pemasaran pada karet. Kenapa? Karena semakin tahun atau semakin kesini itu karet itu akan semakin murah. Bahkan kadang ada yang sampai 2.000, 3.000. Nah, seperti itu. Ini kan kayak gimana ya? Tidak ada hasil yang memuaskan pada pihak pekebun karet tersebut. Bahkan mereka mengatakan, Bapak Surya pun mengatakan kalau tetap begini terus kita harus makan apa gitu. Jangankan kita membeli pupuk, kita untuk makan saja susah gitu. Apalagi dari penyakit dari cuaca. Kalau kata bapak itu hanya ada dua yang jadi permasalahan pada pohon karet. Yang pertama cuaca, yang kedua itu gugur daun. Nah, ketika gugur daun itu pohon karet tidak ada latex. Terus ketika cuaca tidak bagus atau sering hujan lah dan lain sebagainya, kalau hujan itu kan tidak dikikis, tidak ditoreh gitulah, terus gitu kan. Terus apalagi kalau sering hujan itu kan kita kadang sampai 2 bulan, satu bulan 2 bulan itu tidak ada noreh sama sekali. Itu harus makan apa gitu kan. Karena apa, kalau kita hanya menggantungkan pada karet ini, kata Bapak Surya, mustahil gitu. Apalagi dalam sehari itu pun kata Bapak Surya panennya itu bukan hanya sehari sekali, tapi itu harus butuh beberapa hari dia bisa dipanen gitu. Dalam 1 hektar kata Bapak Surya itu hanya mendapatkan 10 kilo karet, 10 kilo karet dan 10 kilo karet ini itu harus butuh 4 hari. Jadi 3 hari ini belum mendapatkan apa-apa gitu, karena ditampung dulu seperti menggunakan batok atau menggunakan botol gelas cangkir atau gelas aqua gitu kan, gelas aqua kecil. Nah, seperti itu. Nah, itulah menurut Bapak Surya yang menjadi masalah yang ada pada pekebun karet. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.